Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Prodi S1 Keperawatan 3C, Ikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, tahun ajaran 2020-2021. Ya, untuk dosen pengampunya dari Bapak Katron, Magister Keperawatan, dan kami akan menyampaikan materi tentang herpes. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Wanda Gustina Prabandari, sebagai moderator. Lalu ada 3 pembicara. Yang pertama ada Nur Aprilianingsih, yang kedua ada Esa Amalia Sasih, lalu yang ketiga ada Septian Dwi Andika. Selanjutnya yang pertama adalah penyampaian materi dari Nur Aprilianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Ya, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang herpes. Nah, apa sih herpes? Herpes merupakan infeksi kulit dan kelamin yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan seks dan cairan. Ditemukan juga pada mulut penderita karena yang bersangkutan melakukan oral seks dengan penderita herpes. Nah, ini contoh gambarnya penderita herpes seperti ini. Nah, secara umum herpes itu ada dua. Yang pertama ada herpes simplex, kemudian yang kedua ada herpes zoster. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang herpes simplex. Herpes simplex adalah infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai oleh adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa. Etiologi atau penyebab herpes simplex itu ada dua. Yang pertama ada virus herpes simplex tipe 1 atau HSV1. Nah, ini contoh virusnya. Nah, HSV1 ini biasanya menyerang anak-anak melalui udara atau melalui kontak seperti ciuman atau bertukar-tukar barang pribadi seperti handuk, kemudian garpu atau sendok, gelas, dan baju dan yang lainnya. Ini bisa menularkan melalui kontak dengan penderita herpes. Nah, yang kedua itu virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Nah, ini contoh virusnya. Kalau HSV2 ini biasanya menyerang daerah genital melalui seks. Nah, selain itu, HSV2 ini juga bisa menyerang bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menderita herpes. Selanjutnya itu manifestasi klinis. Yang pertama itu ada inokulasi kompleks primer atau primary inoculation complex. Nah, dapat berupa herpes labialis. Dalam waktu 24 jam, penderita ini sudah mengalami panas tinggi. Panasnya itu 39-40 derajat Celcius, disusul dengan pembesaran kelenjar limfa submetalis, pembengkakan bibir, dan leukositosis. Nah, dijumpai rasa sakit pada tenggorokan. Nah, ini contoh gambarnya. Pada bibir ini akan kering dan bengkak kemerahan. Selanjutnya yang kedua ada herpes gingivostomatitis. Ini ditandai dengan panas tinggi, limfadenopati regional dan malaise, lesi berupa vesikel yang memecah dan terlihat sebagai bercak putih atau ulkus, mengakibatkan rasa sakit, bau nafas yang busuk, dan penurunan nafsu makan. Ini contohnya herpes complex disseminata. Dimulai dengan herpes gingivostomatitis yang berat, kemudian jenis ini dapat mengenai paru-paru dan menimbulkan viremia masif yang berakibat gastroenteritis, disfungsi ginjal, dan kelenjar adrenal, serta ensefalitis. Keempat itu ada herpes genitalis atau progenitalis. Herpes primer terjadi setelah masa tunas itu 3-5 hari. Penularannya dapat melalui hubungan seksual secara genitogenital, orogenital, maupun anogenital. Nah, ini contohnya, ini contoh pada penis, kemudian ini contoh pada vagina. Selanjutnya, patofisiologinya. Virus herpes simplex yang masuk, kemudian masuk melalui defek kecil pada kulit atau mukosa dan bereplikasi lokal atau menyebar melalui akson ke ganglia sensoris dan terus bereplikasi. Dengan penyebaran sentrifugal oleh syaraf-syaraf lainnya menginfeksi daerah yang lebih luas. Setelah infeksi primer, HSV masuk dalam masa laten di ganglia sensoris, menurut Steri tahun 2006. Selanjutnya, tata laksananya. Pada lesi yang dini dapat digunakan obat topikal berupa salep atau krim yang mengandung preparat idoxuridin atau preparat asiklovir atau zolpirac. Lakukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama dengan tes ZAK. Tes ZAK ini untuk mengetahui apakah ada virus herpes yang masuk atau tidak dengan menggunakan cairan pada
lesi. Kemudian yang kedua itu dengan identifikasi virus dengan PCR, mikroskop elektron, atau kultur. Yang ketiga itu tes serologi menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Kemudian untuk farmakologinya, yang pertama ada acyclovir atau zulvirus, dua dengan famciclovir, yang ketiga ada valacyclovir atau Valtrex. Herpes zoster akan disampaikan oleh Esa. Kepada Esa dipersilahkan. Kedua, herpes zoster. Disebut juga shingles, di kalangan awam populer atau lebih dikenal dengan sebutan dampak atau cacar air. Selanjutnya, etiologi. Herpes zoster disebabkan oleh virus varicella zoster. Faktor resiko herpes zoster yang pertama yaitu usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, mengalami penurunan kekebalan. Yang ketiga, menjalani terapi radiasi dan kemoterapi. Yang keempat, pernah melakukan transplantasi organ mayor. Pertama, gejala prodromal, yaitu berlangsung selama 1-4 hari. Yang kedua, timbul erupsi kulit. Terjadi limfadenopati regional, erupsi kulit hampir selalu unilateral dan biasanya terbatas pada daerah yang dipersarafi oleh satu ganglion sensorik. Selanjutnya, menurut lokasi lesi, yang pertama herpes zoster ophthalmicus, yang kedua herpes zoster facialis, yaitu menyerang pada bagian wajah. Ini adalah zoster brachialis, menyerang pada bagian brachial. Yang keempat, herpes zoster thoracalis. Yang kelima, herpes zoster sacralis. Selanjutnya, patofisiologi. Herpes zoster bermula dari infeksi primer. Varicella zoster ini pertama kali terjadi di daerah nasofaring. Di sini, virus mengadakan replikasi dan dilepas ke darah sehingga terjadi viremia permulaan yang sifatnya terbatas dan asimptomatik. Diikuti masuknya virus ke dalam retikuloendotelial system atau RES yang kemudian mengadakan replikasi kedua yang sifat viremianya lebih luas dan simptomatik dengan penyebaran virus ke kulit dan mukosa. Antibodi tersebut turun di bawah titik kritis, maka terjadilah reaktivitas dari virus sehingga terjadi herpes zoster. Penata laksanaan, yang pertama pengobatan topikal, yang kedua lakukan perawatan pada kulit, yang ketiga neuralgia pasca herpes zoster, yang keempat pemeriksaan diagnosis. Selanjutnya farmakologi, yang pertama acyclovir, kedua famciclovir, yang ketiga valacyclovir atau Valtrex. Yang selanjutnya antivirus diberikan 72 jam setelah terbentuk ruam, akan mempersingkat durasi terbentuknya ruam dan meringankan rasa sakit. Steroid membantu mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan lepuhan. Disampaikan oleh Septian. Ya, pemberian nutrisi atau diet pasien herpes. Yang pertama, makanan yang mengandung lisin. Asupan asam amino bisa membantu untuk mencegah atau mengurangi gejala herpes. Salah satunya jenis asam amino adalah lisin. Beberapa di antaranya adalah daging-dagingan, termasuk daging sapi dan ayam, produk susu, telur, serta ikan. Dua, makanan yang mengandung quercetin. Flavonoid adalah senyawa alami yang memberi warna-warna cerah pada buah dan sayur. Salah satunya adalah quercetin. Bisa mendapatkan asupannya dari buah apel, anggur merah, buah beri, dan ceri. Makanan yang mengandung zinc. Zinc juga bisa diperoleh dari sejumlah makanan seperti tiram, daging merah, dan daging unggas. Tak hanya untuk pengobatan herpes, zinc dapat membantu menjaga kekebalan tubuh. Makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Makanan sumber vitamin C yang bisa dikonsumsi adalah jeruk, paprika, dan stroberi. Sedangkan untuk vitamin E bisa mendapatkannya dari bayam, minyak, sayuran, dan alpukat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itu adalah materi herpes dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.